warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, Bundanya akan bertanya sama kalian, apakah kalian sudah membaca doa? Hebat yang sudah membaca doa. Kenapa kita harus membaca doa sebelum belajar dan melakukan kegiatan? Agar ilmunya langsung masuk sayang ke dalam otak kalian, harus langsung masuk ke dalam otak kita biar kita ingat terus. Makanya sebelum melakukan kegiatan teman-teman harus membaca doa ya. Oke, hebat nih kelas 3 nih. Nah, di sini ada makanan sehat sayang. Nah, di sini sebelum kita masuk makanan sehat, Bunda Hani akan memberi tepuk. Teman-teman pasti sudah pernah mendengarnya nih, tepuk kata tanya. Dulu pernah di kelas 2 ya? Sama Bundamu dan Bunda Hani. Betul? Oke, kita ulang ya sayang ya. Tepuk kata tanya. Apa? Menanyakan keadaan. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Siapa? Menanyakan orang. Mengapa? Menanyakan alasan. Bagaimana? Menanyakan peristiwa. Berapa? Menanyakan jumlah. Oke, good. Teman-teman masih ingat ya? Bisa diulang bersama ayah dan bunda ya sayang ya di rumah untuk tepuk kata tanyanya. Oke. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bareng-bareng ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk materi hari ini adalah makanan sehat. Yang pertama ada makanan pokok, yang kedua ada lauk pauk, yang ketiga ada buah-buahan, yang keempat ada sayuran, yang kelima ada susu. Teman-teman pasti sudah pernah makan ini semua ya? Oke, selanjutnya yaitu makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk tubuh dan perkembangan tubuh. Dilihat dari kandungannya, makanan sehat mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Berarti ada 5 ya sayang. Setelah itu, di sini Bunda Hani akan berikan ini contoh-contoh makanan sehat. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ada buah-buahan, ada telur, ada ikan, ada biji-bijian, ada ubi-ubian, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada 4 kelompok makanan sehat. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua ada lauk pauk. Yang ketiga ada sayuran. Yang keempat ada buah. Di sini ada macam-macam zat gizi sayang. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, ada vitamin. Yang ketiga ada protein. Yang keempat ada mineral. Yang kelima ada lemak. Yang keenam ada air. Berarti macam-macam zat gizi ada 6 ya sayang. Bisa diperhatikan ya. Yang pertama Bunda Hani akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Fungsi karbohidrat adalah salah satu contoh pembentukan energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan makanan pokok. Contoh yang mengandung karbohidrat, yang pertama ada beras, yang kedua ada jagung, yang ketiga ada singkong, yang keempat ada kentang, yang kelima ada beras, yang keenam ada umbi-umbian, dan masih ada lagi ya sayang. Nah, ini untuk contohnya.
Di gambar ini ada jagung, ada ubi, dan masih banyak lagi ya. Nah, Bunda Hani akan menjelaskan yang kedua ada protein. Protein dapat diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau biasanya disebut protein nabati. Berarti kalau dari tumbuh-tumbuhan disebutnya protein nabati ya sayang. Dan yang berasal dari hewan atau yang biasa disebut protein hewani. Nah, berarti protein ada dua. Yang pertama ada protein nabati, yang kedua ada protein hewani. Fungsi protein bagi tubuh kita, yang pertama adalah membangun sel-sel yang rusak. Yang kedua, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Yang ketiga adalah pembentukan zat inti energi. Nah, di sini ada gambarnya sayang. Makanan mengandung protein, ada daging, putih telur, brokoli, dan masih banyak lagi ya. Bisa dilihat ya. Selanjutnya itu adalah lemak. Lemak biasanya menjadi cadangan makanan dalam tubuh. Lemak dapat diperoleh dari minyak, minyak goreng, daging, margarin, keju, susu, dan masih banyak lagi. Fungsi lemak di dalam tubuh kita, yang pertama adalah sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, penghasil kalori terbesar. Yang ketiga, sebagai pengganti cadang makanan untuk tubuh. Nah, ini contohnya sayang, untuk makanan yang tinggi lemaknya. Ada minyak zaitun, ada ayam goreng, dan masih ada lagi tuh, ada kelapa, ada margarin, dan masih banyak lagi ya sayang ya. Vitamin yang ketiga, berarti vitamin Bun. Vitamin itu terdiri dari vitamin apa aja ya? Kita lihat bareng-bareng ya. Yang pertama, ada vitamin A. Kegunaannya untuk menjaga mata kita. Yang kedua adalah vitamin B. Apa sih Bun vitamin B? Kegunaannya sebagai pemecah nutrisi penting yang masuk ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi. Berarti vitamin D kegunaannya sebagai pemecah nutrisi penting yang masuk ke dalam tubuh dan mengubah menjadi energi. Yang vitamin C. Vitamin C kegunaannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan penyakit sariawan. Siapa yang suka sariawan? Berarti kurang vitamin C. Sini ada vitamin D yang keempat. Kegunaannya melindungi dari penyakit tulang. Setelah itu ada vitamin K. Kalau yang lain kegunaannya yang kalau vitamin K kekurangannya dapat menyebabkan darah luka, suka membeku atau menggumpal. Untuk itu vitamin K kekurangannya sayang. Setelah itu mineral. Mineral dibutuhkan oleh manusia sebagai zat pembangun dan pengatur tubuh, yaitu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mineral yang dibutuhkan tubuh kita antara lain, pertama, zat kapur atau kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, ada zat besi untuk membentuk sel-sel darah merah. Yang ketiga adalah fosfor untuk pembentukan tulang dan sel tubuh kita. Yang keempat ada yodium untuk mencegah penyakit gondongan. Nah, selanjutnya itu adalah air. Air merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari, betul nggak? Air digunakan untuk memerlukan zat makanan, memperlancar pencernaan makan, dan pengaturan suhu tubuh kita. Nah,
setelah Bunda Hani kasih penjelasan tadi, Bunda Hani akan memberikan soal latihan di Google Chrome ya sayang. Semangat untuk mengerjakannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.